Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang satu materi di keperawatan dasar juga ya, tentang konsep kebutuhan menjelang ajal dan akhir kehidupannya. Jadi untuk di mata kuliah ini saya ada tiga materi. Jadi ini materi yang pertama, kemudian materi yang kedua adalah materi tentang pemeriksaan head to toe, kemudian materi ketiga adalah pemeriksaan torak dan abdomen ya. Nanti akan untuk teori saya akan full Zoom, kemudian nanti untuk skill lab baru akan langsung di lab. Tapi nanti kemungkinan akan saya bagi saja untuk satu kelas, jadi barangkali akan ada dua kelas, jadi nanti bergantian untuk skill labnya biar nggak terlalu banyak, karena kalau satu kelas dibarengkan, kemudian skill lab saya kira terlalu banyak dan khawatir tidak efektif ya untuk pelaksanaan praktikumnya. Baik, untuk materi yang pertama ini saya akan sedikit mereview tentang konsep kebutuhan menjelang hasil dan juga akhir kehidupan. Dan insya Allah nanti jam 9 selesai, kemudian jam 9:10 atau 15 akan saya lanjutkan materi yang kedua untuk pemeriksaan head to toe ya. Baik, ini saya ada 26 slide, semoga nanti jam 9 tepat bisa selesai untuk perkuliahannya. Dan teman-teman jangan lupa untuk presensi karena sudah saya setting di muka ya. Oke, saya izin untuk share screen. Oke. Baik, nanti setelah kita belajar tentang materi ini, harapannya adalah kita bisa mampu memahami konsep kebutuhan menjelang ajal dan juga akhir kehidupan ya, karena ini mata kuliah atau materi yang menurut saya sangat penting karena ketika nanti kita praktek, ketika teman-teman praktek di rumah sakit atau mungkin besok kalau ketika sudah bekerja, ini akan menemukan pasien-pasien yang dalam keadaan menjelang ajal atau dia sudah apa terdiagnosa penyakit tertentu, kemudian dia diprediksi tidak lama usianya, kemudian biasanya akan meninggal dunia. Nah, ini hal yang penting bagi perawat karena perawat punya peran yang sangat urgent ketika pasien dia sedang dalam keadaan kritis, kemudian menjelang akhir-akhir kehidupan si pasien itu ya. Nah, beberapa yang saya sampaikan adalah konsep dasar, jadi ini adalah pengantar untuk teman-teman semua untuk menghadapi beberapa kondisi di mana ketika kita praktek akan menghadapi banyak pasien-pasien yang dia dalam kondisi kritis, kemudian dengan beragam penyakit yang ada di rumah sakit atau mungkin di komunitas, dan kita bisa menghadapi, kita bisa berinteraksi dengan pasien dan keluarga dengan maksimal ya ketika kita sudah memahami konsep ini. Yang kedua adalah nanti mampu mempraktekkan perawatan jenazah. Jadi nanti untuk skill lab di materi adalah perawatan jenazah ya. Jadi kita akan belajar bagaimana merawat jenazah ketika pasien sudah didiagnosa meninggal dunia gitu. Yang ketiga adalah mampu untuk melakukan komunikasi kepada keluarga yang sedang menghadapi proses berduka karena eh, keluarga ini kebanyakan atau mungkin ya semuanya ya ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia ini pasti mereka akan berduka ya gitu. Nah, kita sebagai perawat ya paling tidak harus bisa komunikasi atau menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kondisi pasiennya. Meskipun ini bukan satu hal yang mudah karena seorang yang sedang berduka itu biasanya secara psikologis nggak tenang ya kayak gitu. Nah, seorang yang nggak tenang biasanya fokus listeningnya atau pendengarannya kurang begitu maksimal sehingga kita butuh menggunakan kalimat-kalimat yang simpel, yang efektif sehingga bisa dipahami oleh keluarga pasien dan juga saudara pasien dan sebagainya gitu. Karena biasanya kalau pasien meninggal dunia, mereka kemudian di ruang keperawatan, kemudian kita memberikan satu penjelasan kepada pasien ya. Kalau kita menggunakan kata-kata yang bertele-tele atau terlalu banyak basa-basi, nanti pasien akan nggak paham, kemudian dia tidak akan bisa memahami apa yang kita sampaikan ya, sehingga nanti akan saya sampaikan beberapa poin penting bagaimana cara kita mengkomunikasikan sesuatu yang sifatnya berita duka pada keluarga pasien gitu. Oke, ini materi yang saya sampaikan teman-teman ada 7 poin, jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Jadi ini tentang konsep dasar kematian, kemudian bagaimana cara kita mendiagnosa kematian, kemudian penyebab kematian. Yang keempat adalah apakah kematian dapat dicegah. Ya. Yang keenam, kematian dalam pandangan Islam dan juga teori berduka dan kebutuhan etika atau ketika menjelang ajal. Ya. Nah, dalam teori ini disampaikan bahwa seorang itu dia dikatakan meninggal dunia ketika ada penurunan fungsi jantung, paru, dan juga fungsi terpenting dari otak. Nah, ini satu hal yang penting karena tiga organ ini adalah organ yang sangat vital, sehingga
di teori disampaikan ini kalau pengukuran TTV yang diikut adalah kurang lebih fungsi jantung, fungsi paru-paru, fungsi kesadaran dan sebagainya. Karena dia punya apa namanya peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Ya, ketika jantung bermasalah biasanya akan lari ke paru-paru, kemudian biasanya akan lari ke otak. Nah, ketika dia bermasalah jantungnya semakin lama, biasanya nanti fungsi jantung menurun, fungsi paru-parunya menurun, dan juga fungsi otak akan menurun. Nah, ketika tiga ini menurun, maka apa fungsi fisik pasien secara umum akan menurun juga. Nah, lama-kelamaan biasanya akan apa menyebabkan kematian ketika tidak ada intervensi atau mungkin penanganan yang sesuai dengan kondisi pasiennya ya. Makanya banyak pasien-pasien dengan gangguan tiga organ ini ya, jantung, paru, dan otak ini biasanya endingnya adalah meninggal dunia ketika tidak ada intervensi yang tepat. Sehingga kalau kita sampaikan kepada pasien atau ketika kita melihat pasien yang dia sedang mengalami penyakit jantung, maka kita perlu meningkatkan kewaspadaan kayak gitu. Karena banyak pasien-pasien dengan penyakit jantung yang dia tidak bergejala sama sekali, tapi tiba-tiba dan ketika duduk dia meninggal dunia. Ketika dia aktivitas ringan dia meninggal dunia. Ini yang perlu kita waspadai. Makanya tiga fungsi ini ya, jantung, paru, dan juga otak ini memang perlu dikuasai oleh perawat tentang konsep-konsep dasarnya ya. Ya, ketika nanti teman-teman kerja di rumah sakit menghadapi pasien-pasien dengan gangguan jantung, gangguan paru atau gangguan fungsi otak, maka sudah bisa memanage kira-kira terapi apa sih yang tepat untuk pasien-pasien dengan kondisi tiga penyakit itu ya. Dan biasanya kondisi pasien dia ngedrop ya di bangsal kemudian atau mungkin di ICU, kemudian dia dipasang ventilator dengan beberapa tekanan khusus ketika untuk meningkatkan apa metabolisme yang ada di paru-paru dan jantung. Ya, kenapa pakai ventilator? Karena memang ketika seorang dia dalam kondisi apa GCS yang mungkin tidak begitu bagus, itu biasanya fungsi jantung parunya dia akan tidak akan maksimal gitu. Sehingga dia butuh alat untuk menyuplai oksigen masuk ke dalam paru-paru ya. Karena kalau pasien tidak diberikan ventilator, nanti resikonya dia akan susah untuk menghirup oksigen yang sehat kayak gitu. Nah, ketika dia dalam waktu kronis kondisinya tidak dipasang ventilator, biasanya nanti akan menurun fungsi dari jantung, paru, dan juga fungsi dari otaknya ya. Karena otak juga butuh oksigen yang cukup, tidak hanya asal ada oksigennya, tapi dia punya apa namanya kebutuhan oksigen yang memang dibutuhkan oleh otak. Jadi ketika otak dia tidak ada oksigen, maka dia bisa nekrosis, kemudian fungsi dari tubuhnya dia akan bisa menurun. Nah, ketika menurunnya secara kronis, maka dia bisa endingnya adalah bisa menyebabkan kematian. Nah, ini yang apa disampaikan oleh beberapa teori ya. Nah, yang kedua adalah penurunan fungsi tubuh yang termasuk juga pernafasan, kemudian fungsi batang otak dan juga yang dia sifatnya irreversible, itu tidak bisa di apa dikembalikan seperti semula. Jadi ketika jantung, ketika paru-paru, ketika otak itu dia rusak selnya, itu dia akan irreversible. Jadi tidak bisa dikembalikan ke seperti semula ya. Makanya eh, pasien-pasien yang dia dengan gangguan jantung, gangguan paru, gangguan dengan otak itu dia rata-rata dia akan menimbulkan satu gejala yang dia irreversible teman-teman. Ya, ketika dia kejadiannya adalah kronis. Nah, makanya harus apa namanya harus dikaji secara detail ketika teman-teman merawat pasien dengan gangguan jantung. Nah, yang tidak kalah penting adalah ketika pasien itu dia posisinya ada di rumah sakit dan kurang memahami kondisi kalau dia sedang sakit jantung yang cukup parah kayak gitu. Nah, ini kita harus edukasi pasien dengan kondisi pasien, kemudian edukasi keluarganya dan sehingga dia bisa paham fungsi dari jantung dan paru-paru. Gitu. Karena biasanya ketika seorang dia sudah didiagnosa penyakit jantung itu dalam waktu-waktu ke depan dia harus secara cepat merubah apa gaya hidup ya dari pasien-pasien yang dia menderita penyakit jantung ya dari tekanan darah tinggi kemudian apa pola makan dan sebagainya sehingga banyak yang merubah pola hidup kayak gitu. Nah ini bagi mereka yang sadar. Tapi banyak pasien yang tidak sadar atau mungkin dia tidak atau kurang menyadari kalau dia sedang ada penyakit jantung yang cukup berat sehingga tidak merubah pola hidup. Nah ketika seorang dia dengan kondisi seperti ini ya nanti dia akan lama-lama akan fungsinya akan menurun ya. Pertama jantungnya, kemudian parunya, kemudian otaknya. Nah tiga organ ini ketika sudah bermasalah secara apa kolektif ya sudah nanti tinggal nunggu waktu saja seperti itu. Tapi ketika pasien dia bisa merubah itu pola hidup dan sebagainya, maka nanti akan apa namanya akan berkurang kerusakannya sehingga dia bisa apa memperpanjang usia dan sebagainya seperti itu. Nah ini yang banyak dihadapi oleh banyak pasien-pasien yang dia mengeluhkan gangguan fungsi
jantung, paru, dan sebagainya. Nah, kematian adalah kesimpulannya kematian adalah penurunan fungsi dari jantung, paru, dan juga fungsi otak yang dia sifatnya adalah irreversible atau tidak bisa dikembalikan lagi. Ya. Ya. Ini beberapa penyebab kematian yang ada di penelitian. Jadi yang pertama adalah apa namanya cancer, teman-teman ya, cancer, atau kemudian yang kedua adalah penyakit jantung, kemudian ada bunuh diri, dan di sini ada juga keracunan ya, keracunan, kemudian diracun, itu juga bagian dari penyebab kematian yang ada di dunia gitu ya. Yang berikutnya adalah kecelakaan, gitu. Kecelakaan kendaraan bermotor, dan ini hampir setiap hari kita lihat di berita, ini ada saja kejadian yang membuat orang meninggal dunia. Yang terbaru adalah apa namanya, pesawat yang jatuh di daerah Tangerang kalau tidak salah, itu korban jiwa juga cukup ada 3 orang, dan dia sedang masa investigasi. Jadi ini banyak kejadian-kejadian yang apa namanya tidak disengaja gitu, yang dia bisa menyebabkan kematian ya. Kemudian ada drowning, drowning itu dia tenggelam gitu ya, tenggelam, kemudian ada pasien yang jatuh dan sebagainya, itu dia penyebab kematiannya. Oke. Nah, ini adalah gambaran umum atau gambaran ketika otak itu dia sehat, kemudian otak yang dia apa mati, kemudian otak dalam keadaan yang vegetative state kayak gitu. Nah, eh, bedanya adalah ketika kita mengamati pasien-pasien dengan yang sehat itu, ketika di scan ya seperti ini gambarannya. Ya, jadi otak sehat dia gambarannya dia ada beberapa warna, jadi hijau, kemudian merah, kemudian ada biru dan sebagainya. Tapi ketika apa namanya otak itu mati, berarti dia dominan warna gelap untuk di tengah atau di bagian sentral dari otaknya. Jadi ketika di scan, ketika diperiksa menggunakan apa namanya CT scan atau alat yang lainnya, maka dia tidak menunjukkan sesuatu yang berwarna gitu. Karena warnanya dia berasal dari oksigen, teman-teman. Dari oksigen, kemudian dari apa namanya sel gitu ya, sel yang dia ada oksigennya, sehingga ketika tidak ada oksigen yang cukup, berarti nanti dia akan lama-kelamaan akan dominan warna hitam otak itu. Nah, ketika warna hitam berarti sudah nggak ada oksigen, nah artinya otak itu sudah mati. Nah, ketika otak sudah mati, bisa dipastikan bahwa si pasien tidak bernafas, tidak punya denyut nadi, sehingga pasien dikatakan secara biologis dia meninggal dunia kayak gitu. Nah, ini dilihat dari tampilan pemeriksaan radiologi kayak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kondisi vegetative state kayak gitu. Nah, ini kondisi pasien antara hidup dan mati. Jadi pasien itu dia masih bernafas, cuman dia posisinya dia tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi sudah pasif sama sekali kayak gitu. Nah, kondisi ini adalah kondisi ketika pasien dia dipasang ventilator ya secara penuh, kemudian dia di ICU, dan ketika ventilator dia dilepas, dia sudah pelan-pelan nanti akan dominan warna hitam dari apa namanya dari otaknya seperti itu. Nah, ini kondisi-kondisi yang bisa dikatakan kondisi yang sangat kritis. Jadi pasien itu di antara hidup dan mati. Jadi hidup ketika pasien itu diberikan ventilator secara full ya. Tapi ketika ventilator dia dilepas, biasanya dia akan meninggal dunia, atau mungkin pelan-pelan fungsi otaknya dia menurun. Nah, ketika fungsinya dia menurun, berarti nanti akan menurunkan fungsi yang ada di jantung dan juga paru-paru. Nah, ini yang dikhawatirkan ketika kondisi pasien-pasien dalam keadaan vegetative state begitu. Nah, banyak di rumah sakit kondisi pasien seperti itu, teman-teman. Jadi ketika di ICU, kemudian ada pasien satu atau dua ya, dia berbaring dan dipasang ventilator, dia berhari-hari ya gitu. Dan kadang keluarga ketika kondisi seperti ini, dia ada yang meminta untuk pulang ya gitu. Jadi ya minta untuk pulang ya. Kemudian di rumah itu mungkin tidak lama, 1 atau beberapa hari kemudian pasien sudah meninggal dunia gitu ya, dan sebagainya. Jadi banyak pertimbangan ketika kita menangani pasien-pasien dalam keadaan vegetative state. Nah, ini biasanya pasien-pasien dengan stroke, pasien dengan kecelakaan, KLL, pasien dengan tumor atau meningitis, itu dia juga rawan terkena atau terjadi vegetative state kayak gitu. Jadi pasien itu dia ya sangat pasif, jadi dia full ketergantungan ketika di bangsal ya, dan dia tidak bisa diletakkan di bangsal umum, tapi dia maksud saya ada di bangsal bedah atau dalam, tapi dia harus dipindahkan atau mungkin dirawat di bangsal intensive care unit, sehingga dia ada perhatian khusus dari para nakes yang jaga di ICU kayak gitu. Nah, ini apa satu kondisi yang memang kita butuh memahami, sehingga keluarga pun juga harus diberikan pengertian atau diberikan informasi tentang kondisi ini ya. Gitu. Nah, ini adalah definisi dari vegetative state, jadi kondisi di mana pasien dia tidak bisa apa namanya
berbuat apa-apa, dia tidak bisa bicara, tidak bisa melakukan apa, tidak bisa bergerak. Dia pasien itu dia benar-benar pasif total gitu teman-teman. Jadi pasien dia hanya apa dipasang ventilator, kemudian dia berbaring dalam keadaan ya pokoknya tenang dan sudah antara hidup dan mati tadi seperti itu ya. Ini definisi dari vegetative state ya. Nah, kondisi ini sebabnya adalah ketika pasien dia terlambat ditangani biasanya. Jadi ketika di rumah sudah atau mungkin kena stroke atau mungkin kecelakaan di jalan dan dia terlambat dibawa ke rumah sakit, biasanya ketika sampai di ICU dia kondisinya seperti itu. Kenapa? Karena fungsi atau oksigen di otak dia sudah menurun secara drastis kayak gitu. Nah, ketika dia menurun ya lama-kelamaan pasien akan kehilangan fungsi bicara, fungsi gerak dan sebagainya gitu ya. Karena otak dia punya peran sangat penting untuk kita bisa berfungsi atau beraktivitas dengan normal gitu. Jadi teman-teman bisa bergerak, bisa berbicara gitu ya. Bisa apa? Buka pintu rumah itu tanda kalau otak kita masih berfungsi dengan baik kayak gitu. Ketika diminta tolong oleh orang tua buat apa namanya? Ya belanja itu masih apa menurut itu ya tanda kalau memang fungsi otak kita masih berfungsi dengan baik kayak gitu. Tapi pasien dalam keadaan kondisi ini itu dia tidak bisa sama sekali. Jadi diminta untuk angkat tangan dia tidak bisa, diminta untuk menggerakkan jari dia tidak bisa dan sebagainya. Jadi benar-benar sudah kondisi sangat pasif dan sebagainya. Dan pasien dengan kondisi ini apa dia kadang sebagian keluarga meminta untuk udah diminta untuk pulang saja karena apa namanya kasihan melihat kondisi pasien yang lama kelamaan dipasang ventilator, dipasang NGT, dipasang kateter gitu ya, dan infus dan sebagainya itu kadang keluarga melihat itu masa kasihan sehingga ya sudah kadang diminta untuk pulang dan sebagainya. Nah ketika di rumah ya nggak lama biasanya ya, sehari 2 hari dia meninggal dunia. Nah itu ada beberapa kasus yang seperti itu ketika di bangsa. Jadi teman-teman ketika besok jaga di ICU, jaga atau kerja jaga di apa bangsa-bangsa kritis gitu ya barangkali akan menemukan kondisi-kondisi seperti itu. Jadi pasien kondisi yang kritis dan keluarga sudah ini sudah apa ya setengah menyerah gitu ya kemudian dia udah dibawa pulang ke rumah saja untuk apa mendapatkan satu didoakan dan sebagainya kayak gitu. Nah, nah ini ada 3 kondisi teman-teman. Jadi ada 3 kondisi di mana ketika seorang itu dia meninggal dunia ada 3 kondisi dan ini barangkali akan apa sering muncul ketika teman-teman nanti sudah ada di rumah sakit ya. Nah, yang pertama ada yang dikenal sebagai rigor mortis. Jadi rigor mortis itu adalah satu kondisi ya kondisi yang kaku. Jadi ketika setelah 4 jam pasien dia meninggal dunia ya. Jadi badannya kaku, jadi berat kayak gitu. Karena produksi ada apa defisit dari produksi ATP. Nah, ATP itu adalah salah satu zat kimiawi yang dia berfungsi untuk membuat otot dan tubuh menjadi apa punya energi, punya aktivitas sehingga dia akan ketika kita palpasi akan lembut dan sebagainya. Nah, orang meninggal dunia ketika kita palpasi, dia akan terasa lebih keras karena dia ada ATP-nya sehingga ototnya dia akan menjadi keras dan sebagainya, ada oksigen dan sebagainya. Ini namanya rigor mortis. Nah, biasanya kita ngangkat orang meninggal dengan ngangkat orang hidup itu lebih berat mengangkat orang meninggal. Sekalipun itu mungkin masih remaja yang dia tidak obesitas, yang mungkin orangnya ya berat badannya ideal kayak gitu. Ketika meninggal dunia ya dia akan lebih berat diangkat ketika sudah meninggal dunia. Karena tidak ada oksigen, tidak ada ATP sehingga otot itu dia menjadi kaku. Nah, yang aku biasanya akan lebih berat ketika diangkat kayak gitu ya. Nah, beratnya bukan karena apa secara tinjauan dari yang agama, bukan karena dosa dan sebagainya, bukan. Karena memang secara ilmiah itu dia sudah nggak ada ATP, nggak ada oksigen. Biasanya kalau sudah nggak ada oksigen, nggak ada ATP, ya kita akan ketika pasien meninggal ya ketika diangkat akan lebih berat daripada angkat orang yang masih hidup kayak gitu. Ada 2 orang yang mungkin beratnya sama-sama 50 kilogram kayak gitu yang satu masih hidup, satu sudah meninggal dunia, itu dia akan berbeda ketika diangkat. Jadi, biasanya akan lebih berat ketika angkat orang yang sudah meninggal dunia. Jangankan manusia ya teman-teman. Kucing saja ketika teman-teman mungkin punya di rumah punya kucing, kemudian kucingnya meninggal dunia gitu, atau mati ya, kayak gitu, meninggal dunia. Itu ketika diangkat dia pasti terasa lebih berat daripada ketika kucing itu masih hidup. Kayak gitu. Karena saya punya ngalamin sendiri, jadi ada kucing kemudian ketika masih hidup dia diangkat juga ringan, tapi ketika sudah mati ya dia diangkat beratnya luar biasa. Jadi kayak angkat batu itu jadi lebih lebih padat dan ya tadi ya karena mungkin tidak ada ATP tadi ya, gitu. Nah makanya ketika orang itu meninggal dunia setelah 1 sampai 4 jam biasanya gitu, nah, dia akan apa ada penurunan ATP ya. Nah ATP-nya sudah menurun nanti akan terasa berat ketika diangkat.
Tapi ketika pasien meninggal dunia 1 atau 2 jam ya belum begitu terasa. Tapi ketika sudah lama itu lebih terasa. Karena ketika tubuh itu semakin lama tidak ada oksigen atau nggak ada ATP, biasanya sudah akan ada banyak perubahan metabolisme yang ada di tubuh si pasien tadi ya gitu. Nah ini disebut sebagai rigor mortis atau tubuh menjadi kaku ya. Yang kedua adalah algor mortis, jadi penurunan suhu. Biasanya kalau orang sudah meninggal dunia, dia suhunya akan turun, ngedrop. Jadi hipotermi biasanya. Yang tadinya mungkin 36 derajat, 37, dia kadang jadi 30, menjadi 29. Jadi semakin dingin ya, gitu. Semakin dingin ya. Dinginnya bukan berarti karena dia tinggal di lingkungan dingin, bukan. Tapi karena kondisi fisik tubuh si pasien ya, dia pelan-pelan kehilangan suhu kayak gitu ya. Karena di antara fungsi oksigen, fungsi ATP ya dia akan menjaga suhu tubuh kayak gitu. Jadi pasien-pasien yang dia tidak ada ATP, tidak ada oksigen, atau dia bermasalah oksigennya biasanya akan terasa lebih dingin. Ya. Nah, teman-teman bisa melihat atau barangkali kadang bisa kita palpasi ya gitu pasien-pasien yang dia gangguan oksigenasi secara berat dengan pasien yang gangguan oksigenasi secara ringan. Itu biasanya akan terasa lebih dingin pasien-pasien yang gangguan oksigennya dia lebih berat ya gitu. Karena fungsi dari apa namanya? maaf, fungsi dari oksigennya dia menurun teman-teman ya, menurun sehingga akan menghilangkan beberapa fungsi tubuh dan dia akan menjadi lebih lebih dingin ketika kita palpasi. Nah ini disebut sebagai algor mortis, jadi penurunan suhu ya. Nah pasien yang meninggal setelah 1 jam, 2 jam, 3 jam dia akan semakin ngedrop suhunya. Gitu. Jadi misalkan ketika dia meninggal dia 36, ketika nanti setelah 4 jam berarti dia akan bisa menjadi lebih 30 atau mungkin 31 atau mungkin dia 29 dan sebagainya akan semakin ngedrop gitu. Nah, resikonya ketika suhunya dia hilang gitu, maka nanti kulit akan kehilangan elastisitas sehingga dia akan mudah rusak. Baik itu. Nah, makanya orang sehat itu dia kulitnya nggak mudah rusak karena di sana ada oksigen, ada ATP sehingga dia tidak gampang rusak. Tapi ketika pasien yang meninggal dunia, dia nggak ada suplai oksigen, nggak ada ATP-nya, nggak ada energinya, ya kulitnya akan ini mudah rusak kayak gitu. Ya. Jadi ketika pasien yang dia sudah meninggal dunia gitu sudah lama, kemudian dia dikubur kayak gitu setelah beberapa hari atau beberapa minggu atau bulan, ya biasanya akan lebih apa namanya mudah rusak kayak gitu secara tinjauan fisiologis ya. Tapi kalau kita lihat beberapa berita atau mungkin beberapa sejarah ya gitu di beberapa negara gitu, misalkan jasadnya yang apa pernah kita lihat di televisi ya gitu di apa Fir'aun kalau tidak salah yaitu dia diberikan satu pengawet sehingga tubuhnya ketika meninggal dunia dia tidak hancur tapi ya jadi seperti itu ya. Nah yang masih belum bisa terjawab adalah ketika seorang ya mungkin di sebagian tempat di Indonesia ini dikubur sudah bertahun-tahun tapi masih utuh jasadnya. Nah ini saya masih belum bisa menjawab, kira-kira kok bisa seperti itu? Nah, ini kan satu pertanyaan yang menarik. Jadi dia sudah dikubur bertahun-tahun, misalkan ada pemugaran atau pemindahan makam, itu kan ada sebagian jasad yang dia masih utuh, jadi nggak hancur, nggak jadi apa tengkorak tuh enggak, tapi masih utuh kayak gitu ya. Ada beberapa yang seperti itu. Nah ini eh, secara fisiologis, tinjauan fisiologis harusnya itu sudah hancur ketika seorang tidak ada oksigen. Tapi kok ada beberapa orang yang dia memang masih utuh kayak gitu. Utuhnya ya bukan berarti utuh normal, tapi ada beberapa bagian yang rusaknya hanya sedikit kayak gitu. Nah, ini yang sampai sekarang masih jadi pertanyaan besar kenapa bisa seperti itu ya. Jadi ada beberapa orang yang dia ketika dikubur itu sudah beberapa tahun-tahun kemudian ada pemindahan makam atau ada beberapa yang membuat makam itu harus pindah dan sebagainya itu jasadnya masih utuh kayak gitu. Nah ini yang apa namanya jadi pertanyaan atau hal yang menarik untuk kita kaji lebih jauh lagi kenapa kok bisa orang yang sudah meninggal lama kok dia masih jasadnya masih utuh. Padahal ya ketika meninggal nggak dikasih pengawet kayak gitu ya, nggak dikasih zat apa yang tidak merusak tubuh itu enggak, tapi ya kok bisa dia utuh. Tapi secara tinjauan fisiologis yang kita pelajari sekarang ini ketika orang itu meninggal dunia nggak ada oksigen, nggak ada ATP ya dia kulitnya ya akan hancur. Ya tadi ya kondisi khusus barangkali ya ini dan secara fisiologis saya masih belum bisa jawab kita kok bisa utuh kayak gitu ya. Ya banyak faktor mungkin ya. Nah yang ketiga ada livor mortis ya. Jadi ada 3 istilah berarti rigor itu ada jadi kaku tubuhnya, algor itu ada ketika suhunya dia menjadi apa ngedrop atau hipotermi,
Yang ketiga, LIVO itu ada ketika ada perubahan warna pada tubuh pasiennya. Jadi tadinya mungkin kulitnya apa namanya cerah, kemudian dia pelan menjadi agak gelap karena tadi ya kehilangan oksigen. Nah, organ tubuh manusia itu ketika dia tidak ada oksigen, biasanya dia akan ada perubahan warna. Nah, ini bisa kita amati ketika teman-teman merawat pasien-pasien dengan gangguan luka lupus DM. Itu biasanya ada perubahan warna di kakinya, gitu. Lebih hitam biasanya. Gitu. Nah, lebih hitam, kemudian dia karena efek kehilangan oksigen, nekrosis, dan lesi mati jaringannya, dan dia jadi berubah warnanya. Nah, biasanya kalau pasien-pasien yang meninggal dunia itu bagian yang lebih sering berubah warnanya adalah bagian punggung ke belakang, bagian kepala belakang itu lebih mudah berubah warnanya. Kenapa? Karena dia ada pressure atau tekanan dari tubuh si pasien. Nah, kok bisa seperti itu? Karena ketika orang meninggal itu dia pasti akan jadi berat, teman-teman ya. Jadi semakin berat. Nah, bagian punggung belakang itu ketika ada pasien meninggal, dia akan bagian yang paling banyak bebannya kayak gitu. Sehingga ketika banyak beban, dia pasti akan ada perubahan warna di bagian kepala belakang sampai dengan bagian punggung ke belakang seperti itu. Nah, ini yang sering kita lihat kayak gitu ya. Nah, ini disebabkan karena blood pooling. Blood pooling itu ada darahnya dia ngumpul di bagian belakang kayak gitu. Sehingga dia apa namanya ada perubahan warna. Nanti ketika punggung sudah berubah warnanya, biasanya akan menjalar kemana. Nah, gitu. Jadi karena darahnya ngumpul, kemudian kedua ada pecahnya hemoglobin. Jadi akhirnya dia pecah gitu. Nah, pecahnya bisa karena apa namanya tidak ada sirkulasi yang bagus gitu ya. Nggak ada sirkulasi karena paru-parunya dia sudah nggak bisa apa nggak bisa menfilter lagi, nggak bisa mensuplai oksigen sehingga HB itu dia tidak apa namanya dia akan pecah kayak gitu. Nah, HB dia ada usianya ya sekitar 3 atau 4 bulan. Nah, dia ketika sudah lama ya dia pasti akan lama-lama akan pecah. Nah, ketika HB pecah biasanya akan ngumpul di bawah kulit dan dia bisa akan berubah warna jadi agak hitam kulitnya. Nah, pada pasien hidup pun ada kondisi di mana HB itu dia ngumpul di bawah kulit. Nah, contohnya pada pasien dengan gangguan gagal ginjal, itu biasanya kulitnya agak hitam. Hitamnya bukan karena kena sinar matahari, tapi karena memang di bawah integumen itu dia banyak penumpukan hemoglobin, sehingga dia jadi agak hitam kulitnya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ketika mungkin besok diberikan kesempatan kerja di ruang hemodialisa, bisa diamati pasien-pasien dengan gangguan ginjal itu biasanya ada banyak bagian-bagian integumen ya dia hitam. Kenapa? Karena itu hemoglobinnya dia numpuk di bawah kulit. Nah, nanti setelah dia cuci darah, nanti akan hilang. Kemudian nanti ketika pasien dia telat sehari saja, itu biasanya akan jadi hitam-hitam kulitnya. Kayak gitu. Nah, ini pada orang meninggal kayak gitu. Tapi ketika pada orang hidup, tapi ketika orang meninggal nanti akan lebih merata dan sebagainya. Jadi pasti akan ada perubahan warna kulit dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ini ada dua istilah teman-teman yang sering digunakan ketika nanti ada di forensik biasanya ya, di forensik. Yang pertama adalah antemortem. Jadi ini apa, kondisi atau mungkin data-data sebelum pasien dia meninggal dunia atau data yang didapatkan ketika pasien apa sebelum meninggal dari pihak keluarga biasanya. Nah, dari penampilan visualnya, kemudian dari kecelakaan dan sebagainya, ini biasanya digunakan ketika untuk apa investigasi atau forensik ya, antemortem sampai dengan tes DNA kalau diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan berarti ada di tes DNA. Kemudian postmortem adalah data yang didapatkan setelah ditemukan apa namanya jasad atau mungkin tubuh si pasien tadi gitu. Jadi ini dua kondisi yang berbeda. Kalau ante itu dia sebelum pasien meninggal dunia itu dia dibutuhkan data-data untuk di cross check gitu ya. Kalau postmortem itu data yang didapatkan ketika kita melakukan pengkajian langsung kepada pasien yang meninggal dunia gitu. Nah, nanti di cross check antara antemortem dengan postmortem kira-kira cocok tidak datanya gitu. Nah, ketika cocok berarti ada beberapa apa namanya decision atau keputusan yang disampaikan kepada anggota keluarga dan sebagainya. Jadi ini yang sering digunakan. Tapi ini tidak dilakukan di semua orang yang meninggal dunia. Misalkan pasien di rumah sakit dia meninggal dunia karena penyakit ya tidak akan di antemortem atau postmortem. Tapi ketika pasien dia meninggalnya karena mungkin kondisi yang tidak diharapkan, misalkan kecelakaan atau mungkin dia dibunuh atau mungkin dia diracun, nah, dia akan nanti ada antemortem atau postmortem. Nah, gitu. Sampai dengan tes DNA pun nah, itu dilakukan. Ya, jadi tidak semua pasien-pasien yang dia meninggal dunia itu dia dilakukan pemeriksaan antemortem atau postmortem. Jadi di rumah sakit itu sangat jarang atau tidak banyak ya. Jadi pasien-pasien meninggal dunia karena penyakit paru, karena stroke, karena hipertensi, karena gagal ginjal gitu ya. Dia tidak dilakukan pemeriksaan antemortem atau
postmortem. Biasanya ini berkaitan dengan forensik atau kepolisian biasanya ketika ada asesmen atau pemeriksaan yang sifatnya antemortem atau postmortem ya. Ini LTP saya skip saja. Ya, jadi oke. Nah, nah ini ada kriteria orang itu dikatakan meninggal dunia. Jadi ada beberapa tiga ya. Jadi yang pertama adalah si pasien itu dia tidak sadar sama sekali atau gagal merespon stimulasi dari luar. Nah, ini pasien yang dikatakan dia meninggal dunia otaknya atau brain dead gitu ya. Yang kedua adalah nadi atau mungkin nafasnya dia bisa dikatakan bergantung pada ventilator. Jadi ketika ventilator dilepas, berarti pasien tidak bisa nafas, tidak bisa fungsi jantungnya ya bisa dikatakan kalau pasien dia sudah meninggal dunia atau sudah mati batang otaknya ya. Kemudian yang ketiga adalah ada bukti yang jelas, ada kerusakan otak yang serius yang tidak bisa disembuhkan lagi ya, gitu. Nah ini tiga tanda kalau seorang dia bisa dikatakan mati batang otaknya atau mati otaknya. Jadi yang pertama adalah kesadarannya dia sudah tidak ada atau pasien nggak sadar ya. Baik, ini saya off saja ini siapa ya Mbak. Wah, oke ya. Kemudian yang berikutnya adalah pasien gagal merespon dari respon stimulasi yaitu disapa, kemudian dipanggil, kemudian ditekan di bagian kaki dan sebagainya dia tidak ada respon sama sekali. Nah, berarti itu tanda kalau pasien atau mungkin otaknya dia sudah mati ya. Yang kedua, nadi dan respirasinya dia sudah tidak berfungsi kecuali menggunakan ventilator. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal, jadi sebagian keluarga itu merasa, wah kalau pasien dia di ventilator terus selama berhari itu dia merasa kasihan ya. Dari atas ventilator, tangannya diinfus ya, kemudian mulutnya dia di NGT ya, dan sebagainya, kemudian dipasang DC dan sebagainya, kemudian kadang dipasang popok ya, atau pampers ya gitu ya, kadang keluarga merasa kasihan, sehingga kadang mereka ada rapat kecil keluarga, kemudian memutuskan untuk pasien sudah dibawa pulang saja. Nah, ketika dibawa pulang, ya nggak selang lama, sehari dua hari, sudah pasien sudah meninggal dunia. Ya, itu yang kadang kita amati di sebagian masyarakat kita seperti itu. Yang ketiga adalah ada bukti yang jelas kalau pasien dia ada kerusakan otak yang tidak bisa disembuhkan lagi. Nah, ini bisa dibuktikan dengan radiologi atau CT scan biasanya. Jadi ditunjukkan CT scan-nya kepada keluarganya ya, ditunjukkan kemudian disampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh keluarga pasien. Ini sudah secara biologis ini sudah ini ada bermasalah di otak dan susah untuk disembuhkan. Nah, gitu. Nah, nanti setelah itu biasanya keluarga nanti biasanya akan ini ya rapat atau mungkin ya diskusi dengan keluarga saudara dan sebagainya kemudian mau gimana mau dilanjutkan di rumah sakit atau mungkin akan dibawa pulang saja. Nah, sebagian orang dia udah di rumah sakit aja mungkin satu dua hari berikutnya. Nanti kalau nggak ada perubahan ya biasanya akan dibawa pulang kayak gitu. Nah, ini yang tanda kalau memang pasien itu dia ada kematian di otaknya ya. Oke, saya skip saja. Nah, ini ada beberapa tes teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan beberapa tes atau asesmen kalau memastikan kalau pasien itu dia sudah meninggal dunia ya. Yang pertama adalah center. Jadi kita perlu menggunakan penlek atau center untuk memeriksa bagian kedua mata pasien untuk melihat refleks dari pupil terhadap cahaya gitu. Jadi meriksanya adalah bukan pasien ya pasien kemudian kita buka matanya kemudian kita cek menggunakan center. Nah, kita menyenternya tidak lurus tapi kita dari samping dan geser seperti ini. Geser dan sebagainya. Tapi ketika digeser gini kemudian pupilnya tidak ada reaksi ya berarti bisa dikatakan kalau mungkin pasien dia sudah ada kematian di batang otaknya gitu. Yang kedua adalah kita bisa menggunakan cotton bud ya. Jadi ini saya terjemahkan secara bebas saja. Jadi menggunakan cotton bud kemudian disentuhkan di bagian matanya. Nah, seorang yang meninggal dunia itu dia pasti tidak akan merespon ketika kita tempelkan cotton bud di area lensa matanya. Karena mata kita sangat sangat peka, sangat sensitif. Jadi ketika ada benda asing yang sekecil ya kecil debu saja dia sudah akan nutup. Tapi ketika kita tempelkan cotton bud, kalau dia tidak berespon, berarti ya sudah kita bisa memastikan kalau pasien dia sudah meninggal dunia ya. Kemudian yang ketiga adalah tekanan. Jadi kita bisa menekan di area
apa namanya, dahi atau mungkin di area hidung seperti itu. Tapi jangan menyakiti. Jadi tekan secara pelan saja, dia pasti akan berespon biasanya. Ya. Karena pasien itu ketika dia sudah meninggal dunia, untuk memastikan dia itu meninggal dunia, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang dia sifatnya menyakiti. Nyubit itu tidak boleh, ya tidak boleh. Karena secara etis juga tidak diperbolehkan. Nyubit orang meninggal itu tidak boleh. Jadi pressure jadi ditekan dengan pelan saja gitu. Kemudian yang kedua adalah apa? Hidungnya bisa sedikit dirapatkan di bagian lubang hidungnya. Nah, pasien yang masih hidup itu dia pasti akan berespon. Atau orang yang pura-pura meninggal dunia dia pasti akan berespon. Ya. Jadi orang yang pura-pura henti nafas kemudian dia menghentikan apa? Nafasnya secara sementara dia akan kelihatan kayak gitu. Sehingga seorang tuh yang ya paling tidak bisa ya pura-pura mati itu susah kayak gitu. Hampir tidak bisa dilakukan ya. Karena ada beberapa pemeriksaan yang itu akan membuktikan kalau orang itu benar-benar mati atau tidak. Itu ada tekniknya sendiri, sehingga tidak bisa untuk apa ngapus itu tidak bisa. Ngapus si pura-pura mati itu susah ya gitu ya, karena tidak bisa. Kemudian yang keempat adalah eh, memasukkan cairan dingin ke telinga, kedua telinga kayak gitu. Jadi cairan es gitu ya, air dingin, kemudian pakai spet tapi jangan pakai jarum. Jarumnya dilepas, kemudian disemprotkan di telinga. Nah, orang hidup dia pasti akan bangun dan agak akan betah dengan cairan yang ada di telinga. Ya. Nah, orang yang habis mandi saja ke telinganya kena air kan pasti akan ini ya, akan segera dibersihkan. Ini orang mati. Sehingga air dingin kemudian dia dimasukkan ke dalam telinga, salah satu telinga atau dua-duanya. Gitu, ya. Kemudian yang kelima adalah dengan menggunakan apa namanya plastik atau mungkin semacam ini ya apa plastik untuk ditempatkan di pipa sehingga nanti akan kelihatan pasien itu dia akan batuk atau mungkin yang sebagainya gitu ya. Dimasukkan itu kemudian dimasukkan ke hidung kayak gitu, tapi pasien pasti akan nggak nyaman dan dia pasti akan batuk atau mungkin dia akan apa berespon dengan sesuatu yang apa kita bisa amati ya gitu ya. Nah, yang terakhir adalah disconnect dari ventilator. Jadi dilepas ventilatornya. Itu ketika dilepas ventilatornya itu ketika di monitornya dia sudah lurus ya untuk apa jantungnya atau mungkin gelombang jantungnya atau nadinya dia semakin ngedrop, tensinya ngedrop, ya berarti bisa dikatakan kalau mungkin pasien dia ada kematian di batang otak. Nah, ini adalah 6 hal yang bisa kita lakukan ketika untuk memastikan pasien dia meninggal dunia. Ya. Cuman aturannya ketika ada di rumah sakit itu ketika pasien itu dia sudah meninggal dunia ya sudah kita tidak perlu melakukan beberapa tes ini kayak gitu. Tapi ketika kita ragu-ragu ya, ragu dengan kondisi pasien kok ini kok meninggal atau enggak gitu ya. Kondisi tidak di rumah sakit ya gitu ya kita bisa milih salah satu atau beberapa hal gitu. Atau mungkin menaruhkan kaca di bawah lubang hidung. Ketika dia ada satu embun berarti dia apa namanya mungkin pasien masih atau mungkin hanya pingsan saja kayak gitu ya. Ini beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memastikan atau mengcross check pasien itu dia meninggal dunia atau belum. Gitu ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Nah ini ketika pasien dia diberikan apa cairan melalui apa namanya melalui telinga dia akan berespon nyatanya dia akan bergerak ya normal dia akan bergerak mengikuti sumber cairannya. Tapi ketika pasien meninggal dunia diberikan cairan di telinga ya dia akan respon pupilnya dia akan sama saja ya dia tidak akan berubah sama sekali kayak gitu ya. Nah, tanda dari kematian adalah ini teman-teman ya, tandanya adalah nggak ada nadi, nggak ada nafas, ya, eh, ototnya dia menjadi apa relaksasi atau bisa dikatakan dia ototnya jadi keras kayak gitu, matanya dia tidak bisa bergerak ya, kemudian nggak ada respon, kemudian tidak ada peristaltik, kemudian apa namanya biasanya akan nutup di ini di apa utamanya matanya dia akan nutup kayak gitu. Tapi ada sebagian kondisi pasien itu dia ketika meninggal dunia dia matanya masih melek. Nah, itu kan kita harus menutupnya seperti itu ya. Nah, dan sebagainya. Karena mungkin ketika oksigen terakhir itu dia habis posisi posisi kelopak matanya dia ada di posisi ketika dia buka buka mata sehingga dia tidak bisa nutup secara otomatis ya, gitu. Jadi kita tuh bisa berkedip karena oksigenasi yang ada di kelopak mata dia lancar. Tapi ketika pasien dia oksigenasinya terakhir itu dia ketika kelopaknya buka, berarti nanti dia akan meninggal dunia ketika dia akan membuka matanya gitu. Kemudian kita bisa menutupkan dengan tangan dan sebagainya. Nah, ini beberapa tanda yang bisa kita amati kalau pasien dia meninggal dunia gitu ya.
Nah, ini penyebabnya, jadi ada penyakit jantung ya, ada kanker, ada kecelakaan, ada pneumonia, ya infeksi, ya, atau peradangan pada paru-paru, kemudian ada stroke, kemudian ada Alzheimer atau kerusakan memori, ada DM, ada influenza, pilek pun juga bisa bikin orang meninggal dunia ketika pilek kronis, kemudian dia sampai ke otak atau meningitis, itu dia bisa meninggal dunia. Makanya sekalipun pilek itu adalah penyakit yang ringan, tapi teman-teman jangan menyepelekan itu karena beberapa kondisi itu pilek tapi dia kronis ya teman. Jadi nggak sembuh-sembuh akhirnya dia bakterinya atau virusnya dia masuk ke otak. Nah ketika di otak dia menginflamasi lapisan meningin, kemudian jadi meningitis, kemudian kronis dan ya jadi banyak problem ya gitu. Itu dari influenza, flu atau mungkin pilek yang sehari-hari gitu. Jadi ketika kita pilek atau flu ya harus sesegera mungkin disembuhkan dengan ya banyaknya dengan terapi-terapi ringan yang tidak perlu obat terkadang atau mungkin kalau dia panas ya dengan antibiotik dan sebagainya ya. Nah, itu biasanya ringan tapi tidak bisa kita sepelekan karena banyak kasus meningitis itu diawali dari orang yang pilek ya gitu ya. Yang berikutnya adalah penyakit ginjal, ini banyak juga. Kemudian bunuh diri ya, ini penyebab kematian. Jadi banyak faktor dari aspek penyakit fisik atau mungkin gangguan yang ada di mental atau psikologis pasiennya. Ya. Oke. Nah, eh, di sini ada referensi yang menyampaikan tanda-tanda kalau orang itu akan atau mendekati dia kematian. Jadi ada beberapa tandanya. Yang pertama adalah orang itu dia tidurnya melebihi dari porsi normal. Ya, gitu. Jadi ketika seorang itu bawanya tidur saja gitu, kemudian apa namanya eh, aktivitas fisiknya dia sedikit, jadi banyak tidur itu malah tanda kalau dia mungkin mendekati ajal kayak gitu ya. Ini banyak ditemukan di rumah sakit pasien-pasien yang dia sakit ketika kok merem terus nggak banyak aktivitas gitu ya, kemudian TTV-nya dia ngedrop pelan-pelan, nah ini mungkin tanda kayak gitu sehingga kita harus waspada ya. Yang kedua adalah makan minumnya dia sedikit. Jadi orang yang sakit sudah di ICU kronis kayak gitu atau orang yang malas makan biasanya itu merupakan tanda kalau kematiannya mungkin sudah dekat sehingga kita harus menyiapkan segala sesuatunya terutama di rumah sakit jadi harus apa namanya memperhatikannya. Kadang beberapa pasien-pasien di ICU itu dia ketika diberikan makanan lewat suntik, lewat NGT itu tidak habis banyak gitu ya, nggak habis banyak. Nah, dan itu yang harus diwaspadai karena mungkin fungsi pencernaannya dia sudah mulai berkurang drastis dan tidak bisa mencerna lagi. Ya, ketika dimasukin makanan sedikit, dia tidak bisa mencerna sehingga malah jadi problem. Tanda kalau mungkin fungsi digestinya dia sudah mulai bermasalah sehingga orang itu menjadi malas makan atau malas minum ya. Yang ketiga adalah withdrawing from people. Jadi ini tanda yang bisa kita amati ketika pasien dia mengalami depresi biasanya. Ya. Depresi biasanya orang depresi dia tidak senang untuk bergaul dengan orang lain, dia lebih senang menyendiri di ruang di rumah dan sebagainya gitu. Kemudian biasanya ada banyak hal yang difikirkan gitu ya. Ketika banyak yang dipikirkan, kemudian tidak ada solusi, tidak ada intervensi, ya itu biasanya dia larinya adalah ke bunuh diri. Itu banyak yang seperti itu. Jadi depresi atau mungkin dia ada masalah kecil tapi nggak selesai-selesai ya, nggak diselesaikan dengan keluarga, dengan teman, itu malah dipendam dan tidak disampaikan, itu malah menjadi hal yang kurang bagus ya. Nah, ini saran saya ketika teman-teman ada satu masalah yang terkait dengan psikologis, itu harinya disampaikan kepada orang lain. Kemudian biar segera selesai dan tidak menjadi beban pikirannya. Karena orang depresi biasanya dia terakumulasi sifatnya, jadi numpuk-numpuk. Ada masalah kecil nggak selesai, dipendam, kemudian ada masalah lagi dipendam, jadi nggak disampaikan, nggak diselesaikan dengan segera, sehingga malah menjadi satu akumulasi masalah di pikiran dan tidak diselesaikan, nah itu sudah apa namanya kronis sehingga menjadi depresi dan sebagainya. Nah, ini kadang endingnya adalah bunuh diri ya. Dan banyak pasien bunuh diri dengan berbagai macam cara. Ada yang terjun dari gedung, ada yang dia dengan apa namanya menggantung diri dan sebagainya, ada yang minum racun ya. Minum racun tapi ada yang gagal juga. Jadi beberapa kasus dia gagal. Minum racun gagal, malah di rumah sakit hidup lagi dan apa namanya nggak jadi meninggal dunia dan malah diinvestigasi sama keluarganya dan sebagainya. Jadi banyak kasus seperti itu ya. Jadi ketika ada masalah kecil ya, meskipun itu agak sepele, masalah tugas saja, tugas kuliah ya harus segera diselesaikan. Ya, maksudnya ada kesulitan segera tanya ke temannya, jadi jangan dipendam sendiri karena resiko. Jadi mendam sesuatu yang tidak bagus itu masih jadi problem di fisik atau pikiran dengan menjadi resiko depresi. Yang keempat adalah perubahan tanda-tanda vital. Nah, jadi dia pasti akan berubah ya, TTV-nya dia menurun dan rata-rata dia menurun biasanya.
suhunya menurun, kemudian titiknya dia menurun, kemudian respirasi menurun, dan sehingga dia menjadi apa, ngedrop kondisi fisik dari pasiennya ya. Kemudian yang kelima adalah perubahan eliminasinya, dia akan berubah. Karena pasien dia tidak banyak makan, biasanya akan semakin sedikit ya. Pipisnya sedikit, kemudian BAB-nya sedikit. Kecuali pasien gagal ginjal, itu dia sedikit pipisnya. Kenapa? Karena dia ngendap di kaki biasanya kotorannya. Kotoran yang harus dibuang lewat urin, dia ngendap di bagian bawah kaki, sehingga bengkak kakinya ya. Sehingga harus pakai obat untuk membuang apa namanya cairan dengan diuretik, sehingga dia akan pipis banyak gitu ya. Tapi kalau kondisi-kondisi normal ya biasanya kondisi pasien yang nggak gagal ginjal biasanya tadi ya, pembuangnya dia sedikit. Kenapa? Karena yang makan minum juga sedikit, sehingga resikonya adalah dia tidak banyak pipis, tidak banyak buang air besar ya. Nah, yang keenam adalah suhu tubuh dia nurun sudah, kemudian ototnya dia menjadi lemah, udah masalah pernafasan, masalah apa confusion, kebingungan biasanya. Ini biasanya berkaitan dengan poin yang C ini. Jadi ketika seorang dia nggak bergaul dengan orang lain, biasanya dia akan kebingungan, jadi akan sumpek ya. Jadi nggak lost pikirannya, tapi dia apa namanya di menyendiri, kemudian dia banyak pikiran, kemudian dia kebingungan harus kemana gitu, harus gimana, dan akhirnya dia depresi dan kadang mengambil jalan pintas ya dengan bunuh diri biasanya kayak gitu. Kemudian nyeri ya, kemudian halusinasinya. Nah, halusinasi dengan ini jadi poin yang C, kemudian I sama K ini dia berkaitan kayak gitu. Jadi orang itu sebelum dia bunuh diri biasanya dia halusinasi dulu. Ada suara-suara aneh yang memerintahkan dia untuk bunuh diri. Jadi ya itu suara tuh tidak ada sebenarnya. Cuman dia merasa dia itu apa ada masalah yang nggak selesai, kemudian tiba-tiba yang ada ya hal-hal yang tidak real, nggak nyata, apa dia melihat sesuatu yang nggak ada, kemudian mendengar sesuatu yang itu kita aja nggak dengar dan sebagainya, itu masih jadi satu problem sehingga itu memicu orang untuk apa bunuh diri dan sebagainya. Biasanya orang bunuh diri dia ada yang membisiki, biasanya ada bisikan-bisikan, halusinasi apa auditori ya gitu ya, dan sebagainya. Dan nah, ini pencegah. Ya, kematian apa bisa dicegah? Jawabannya adalah bisa ditunda, gitu ya, ditunda. Jadi, mau hidup, ketika dia hidup, ya konsekuensinya dia akan, suatu hari nanti dia pasti akan meninggal dunia. Cuman berkaitan dengan waktunya saja dan dengan cara apa dia meninggal dunia ya. Kalau waktunya kita tidak tahu, dengan cara apa ya macam-macam ya. Ada yang dengan kecelakaan, ada yang dengan penyakit ya, ada yang mungkin dengan apa namanya, kondisi stres dan sebagainya, itu banyak meninggal dunia ya. Bahkan ada orang yang meninggal dunia karena main game. Jadi ada sebagian berita yang mungkin aneh gitu. Jadi orang tuh meninggal, ada sebagian remaja atau anak itu dia meninggal dunia karena terlalu lama main game ya, gitu. Jadi main game komputer atau itu. Jadi kelamaan main game dia meninggal dunia ya. Ini kan kasus yang saya kira butuh di ini ya, butuh diinvestigasi lagi karena menarik kasusnya. Dia duduk main game kayak gitu, tapi mungkin berhari-hari ya tidak tidur, nggak apa dan sebagainya, dia malah meninggal dunia. Dan macam-macamnya orang tuh meninggal dunia. Jadi ini yang bisa menunda adalah dengan beberapa hal, jadi menghindari merokok, kemudian tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol tinggi, ya, diabetes, ya, olahraga dan sebagainya. Kemudian hati-hati di mana aja. Hati-hati maksudnya berkendara ya, jangan ngebut, pakai helm dan sebagainya. Kemudian ketika teman-teman ya boleh main game karena bagian dari apa relaksasi, tapi ya ada porsinya. Jadi jangan seharian terus main game, kemudian malam nggak tidur main game. Kadang beberapa hari main game nggak nonstop gitu ya, nggak berhenti, itu mah jadi problem. Tapi ketika sekali-sekali aja, mungkin nggak sampai melalaikan tugas kuliah, nggak sampai melalaikan kewajiban di rumah, itu mah hal-hal yang mungkin apa namanya bisa dikatakan ya sah-sah saja main game. Tapi ketika game itu melalaikan kita dari kewajiban, misalkan nggak sholat, kemudian jadi di rumah jadi malesan, nggak tugas kuliah nggak dikerjakan, itu jadi malah jadi merugikan, ya harus dihindari dan sebagainya. Karena tadi ya saya sampaikan ada sebagian pasien ya dia meninggal dunia karena main game ya, karena duduk saja ya gitu, entah karena jantungnya dia berdebar-debar, kemudian jantungnya capek kerja, atau mungkin jantungnya dan sebagainya, itu kan apa namanya hal yang harus kita hindari gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, dalam Islam pun juga sudah ini teman-teman sudah ada penjelasannya, ada banyak hadis atau Al-Quran yang menyampaikan, dan ini salah satunya. Jadi memang kematian itu ya sudah ada takdirnya gitu. Jadi setiap orang itu sudah ada kuota jatah usianya, itu sudah ada. Jadi misalkan si A itu berapa tahun meninggal dunia, gitu, si B berapa, jadi beda-beda gitu ya. Ada seorang yang dia meninggal dunia ketika masih di dalam kandungan ibunya, ada yang baru keluar lahir
berapa hari meninggal dunia ada yang meninggal dunia anak-anak, remaja, kemudian dewasa, ada sampai ratusan tahun baru meninggal dunia ada. Jadi masing-masing orang dia punya versi sendiri-sendiri untuk usia atau jatah kuota apa namanya umurnya gitu ya. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek dan sebagainya. Jadi itu macam-macam. Tapi pada dasarnya kematian sudah ada takdirnya, sudah dituliskan gitu ya. Kita tinggal mengupayakan untuk apa, menjaga kesehatan kita, kemudian hati-hati tadi dan berdoa dan sebagainya. Jadi ini sudah apa saya kira sudah teman-teman sudah memahami karena kematian pasti akan datang, cuma tinggal waktunya kapan dan dengan cara apa itu saja ya. Nah, dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah fase berduka. Jadi orang tuh ketika dia meninggal dunia itu dia ada fase berdukanya. Ini mungkin sudah diajarkan di keperawatan jiwa atau beberapa apa, konsep keperawatan jiwa. Jadi ada denial, ada anger, ada bargaining, ada depresi, ada acceptance ya teman-teman ya. Jadi denial itu adalah kondisi di mana kita nggak terima dengan sesuatu yang dia sifatnya berduka. Ada keluarga meninggal dunia, kadang kita masih apa namanya nggak terima. Ini meninggalnya kenapa? Jadi kadang masih banyak pertanyaan gitu ya nggak terima. Yang kedua adalah marah-marah biasanya. Jadi ada orang meninggal dunia atau keluarga yang meninggal dunia biasanya ada orang yang dia marah-marah ya frustasi, kemudian ada kecemasan dan sebagainya gitu marah-marah ya karena tadi dari efek dari denial tadi. Nah, kemudian yang ketiga adalah dia berusaha untuk bargaining. Bargaining itu maksud saya adalah ketika pasien itu dia ada orang yang dia sedang berduka, biasanya dia antara iya dan tidak. Apakah dia akan menerima atau dia akan tidak menerima kondisi itu. Ketika di fase bargaining ini dia tidak sukses, maka dia akan balik ke fase sebelumnya. Jadi dia bisa marah-marah, dia bisa denial, kayak gitu. Jadi macam-macam ya gitu ya. Dan banyak orang yang dia ada di fase bargaining ini, tapi dia berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi dia masih belum terima dengan kematian orang tuanya, kematian saudaranya itu masih belum terima. Jadi dia belum masuk di fase-fase acceptance dan sebagainya. Ya. Nah, ketika seorang dia sudah apa pelan-pelan dia ada di fase bargaining dan sebagainya, kemudian kadang itu kondisi itu pasien dia merasa apa depresi. Nah, depresi tandanya adalah dia merasa apa namanya nggak ada yang dukung dia ketika apa dia berduka dan sebagainya seperti itu ya. Dan dia berusaha untuk apa namanya melalaikan dan sebagainya. Jadi mengalihkan itu bagian dari depresi juga. Dan setelah fase itu nanti biasanya pasien dia akan acceptance setelah sekian waktu. Dan masing-masing orang tuh dia berbeda-beda waktunya ya gitu. Ada sebagian orang yang dia seminggu sudah acceptance, ada yang sebulan sudah acceptance, ada yang bertahun-tahun baru acceptance ya. Ada yang bertahun-tahun dia baru masuk di fase bargaining atau depression atau mungkin yang sebagainya. Jadi beda-beda. Ya, yang menentukan itu adalah kemampuan pasien dalam menerima keadaan. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadi ketika teman-teman merawat pasien yang sudah meninggal dunia, kemudian menyampaikan kepada keluarganya edukasi keluarga. Jadi hal yang ditekankan adalah menerima keadaan itu yang paling penting. Ketika kita menerima keadaan, insya Allah akan lebih cepat acceptance-nya. Karena seorang yang dia lama ke fase acceptance biasanya akan lebih kepikirannya akan menjadi semakin panjang kayak gitu. Jadi dia kepikiran, dia akan anxiety, kecemasan, kemudian dia akan frustasi gitu ya dan sebagainya. Malah menjadi kurang sehat. Tapi ketika orang itu dia sudah apa, meninggal dunia atau mungkin ada keluarga yang tinggal mati oleh keluarga lainnya, berarti akan ini apa namanya ada ini harus pelan-pelan gitu ya. Dan ini kan setiap orang pasti akan melalui fase ini. Jadi ada nggak terima, ada rasa kecemasan gitu ya. Nggak mesti marah-marah, kadang kecemasan sudah bagian dari anger kayak gitu ya. Dengan bargaining, kemudian depression kayak gitu, mengalihkan dan sebagainya, kemudian di fase acceptance. Nah, gitu. Jadi ini fase yang di apa namanya dirumuskan oleh Kubler-Ross kayak gitu. Jadi sangat jarang atau mungkin hampir tidak ada orang yang ketika dia berduka langsung acceptance itu tidak ada. Rata-rata dia nggak terima dulu, kok bisa meninggal dan sebagainya. Tapi ketika berbulan-bulan, bertahun-tahun dia sudah mulai ada memahami kondisi, kemudian dia bisa acceptance. Nah ini masing-masing keluarga itu beda-beda dalam respon anggota keluarga yang meninggal dunia. Sehingga kunci dari kita sebagai seorang perawat adalah komunikasi. Itu sangat penting sekali. Ya. Nah, ini beberapa kondisi, ya. Sekarang jam berapa? Oh, jam 9 mas sedikit ya. Oke. Oke, jadi ini teman-teman ada yang terakhir ya, setelah terakhir. Jadi
Ini adalah beberapa teknik ketika kita ingin menyampaikan berita yang sifatnya itu kurang bagus atau tidak bagus bagi keluarga pasien. Jadi disingkat SPIKES gitu. Jadi SPI, KIS gitu ya. Jadi ini adalah model yang disampaikan. Jadi ini ada 6 step, 6 langkah ketika kita akan menyampaikan berita yang kurang bagus kepada anggota keluarga pasien. Nah, yang pertama adalah setting. Setting adalah menjamin lingkungan itu dia privasi. Jadi ketika pasien itu dia hampir meninggal dunia atau pasien itu dia dalam keadaan kritis, ya kita perlu menyampaikan kepada keluarga di gitu. Jadi privasi. Jadi kita di ruang yang private kemudian menyampaikan kepada keluarga pasien dan kondisi pasiennya. Ya. Yang kedua adalah perception. Jadi perawat atau keluarga itu dipahamkan dengan kondisi pasiennya. Jadi yang pertama berkaitan dengan tempatnya, yang kedua berkaitan dengan persepsi atau pemahaman terhadap kondisi pasien. Ini harus disamakan dulu gitu. Ya. Nah, yang ketiga ini mengundang keluarga. Jadi apa namanya? Ya, kita diskusi dengan keluarganya, dengan caregivernya, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anaknya. Jadi disampaikan atau kita diskusi ketemu dengan keluarganya. Ya, biasanya yang datang adalah 1 atau 2 orang, enggak satu apa keluarga besar, enggak, tapi biasanya 1 atau 2 orang yang dia bertanggung jawab terhadap pasien ya. Yang keempat adalah memberikan informasi kepada keluarganya. Jadi kita sampaikan kondisi fisik pasien atau kondisi real dari si pasien tadi, dari A sampai Z, kondisi yang ketika masuk IGD, kemudian di rumah sakit, kemudian sampai yang terbaru disampaikan semuanya. Jadi disampaikan apa adanya. Kalau perlu ditunjukkan hasil pemeriksaan labnya atau mungkin radiologinya, itu yang sangat penting sehingga keluarga pasien itu yakin kalau ini benar-benar ada pemeriksaan fisiknya. Yang keenam adalah empati kepada keluarganya. Jadi kita menyampaikan empati atau kita merasakan kalau ya ini satu hal yang mungkin tidak mudah bagi keluarga pasiennya gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah kita meyakinkan kepada keluarganya kalau eh, apa ya menerima keadaan seperti itu ya. Jadi meskipun ini bukan hal yang mudah, tapi ketika kita bisa meyakinkan keluarga pasien kalau ketika Bapak Yotobu bisa menerima keadaan ini, sawah akan menjadi ringan pikiran dan sebagainya. Tapi ketika apa kurang tidak menerima keadaan, nanti akan resiko di kemudian hari seperti itu ya. Nah, yang keenam adalah menyimpulkan dan memberikan kesempatan keluarga untuk diskusi. Jadi ketika kita sudah menyampaikan tentang kondisi fisik pasiennya dengan menunjukkan rekam medis, dengan menunjukkan hasil pemeriksaannya, kita bisa memberikan kesempatan pada keluarga untuk mendiskusikan dengan anggota keluarga yang lain seperti itu. Nah, jadi ini adalah satu etika menyampaikan berita yang buruk kepada anggota keluarga pasiennya. Jadi kita men-setting tempat yang private dulu, kemudian kedua kita membaca rekam medisnya dulu dan sebagainya. Yang ketiga adalah kita mengundang pasien atau keluarganya pasien, gitu. Yang keempat kita menyampaikan kepada keluarga pasien, ya dengan bahasa yang mudah, dengan pasien yang dengan kalimat yang mudah dipahami, yang enggak tertele-tele, yang simpel, kemudian tapi dia bisa mengena kepada keluarga pasien. Kemudian yang kelima adalah berempati. Nah, ini bisa disampaikan ketika pasien kondisinya sudah hampir meninggal dunia atau sudah meninggal dunia. Seperti itu. Karena biasanya atau mungkin keluarga pasien dia pasti akan tanya kepada perawat. Nah, perawat yang menyampaikan kepada anggota keluarga pasiennya begitu ya. Nah, gimana kalau keluarga pasiennya dia marah-marah? Ya kita tidak boleh ikut marah-marah. Kita ya menghadapi dengan dengan tenang, ya nggak boleh marah, nggak boleh ikut marah-marah. Tapi kita harus santai, kemudian disampaikan dengan bahasa yang baik dan nanti pelan-pelan akan akan nggak marah kayak gitu ya. Ya karena pasien dia masih di fase anger tadi ya, fase anger. Jadi dia masih di fase marah kayak gitu. Jadi ketika suaminya, istri yang meninggal dunia, ini biasanya yang pertama biasanya akan sedih, kemudian kadang ada yang marah-marah, ada yang nggak terima, ada yang macam-macam dan sebagainya. Jadi ini beberapa kondisi yang menjadi perhatian kita ketika kita menyampaikan ke keluarga pasiennya ya. Oke, baik teman-teman, sebelum saya akhiri ada yang ingin ditanyakan dari materi yang saya sampaikan terkait kebutuhan azal dan meninggal dunia bagi pasien. Silakan. Pak, tadi kan yang kematian karena disebabkan oleh bunuh diri itu kan termasuk takdir apa yang kematian dibuat sendiri? Eh, Bagian takdir barangkali iya, tapi ketika orang bunuh diri kan dia pasti ada sebabnya ya Mbak ya, ada sebabnya. Dan banyak orang yang beranggapan kalau bunuh diri itu ya karena salah dari tadi, salah dari pasiennya, karena pasien dia tidak punya coping yang positif ketika
dia ada suatu permasalahan. Kalau takdir barangkali iya itu sudah tidak bisa kita otak-atik lagi ya, tapi ketika orang itu dia bunuh diri itu kita bisa membuat satu kalkulasi ya gitu karena pasien dia pasti tidak tidak punya coping yang bagus. Karena biasanya pasien yang punya coping yang bagus dia pasti akan cerita ke orang lain dan tidak mungkin akan bunuh diri. Karena bunuh diri itu ada sesuatu yang bisa dikatakan dia negatif ya, negatif sebagai bentuk dari respon ketika problem tidak selesai seperti itu. Biasanya dia dengan cara-cara yang apa namanya, yang simpel dengan bunuh dirinya. Dan beberapa kasus bunuh diri itu dia yang negara yang paling banyak atau negara yang cukup banyak adalah negara Jepang biasanya. Nah, Jepang itu negara yang bisa dikatakan cukup sering orang bunuh diri ya gitu. Jepang jadi dengan minum racun atau mungkin dengan apa namanya terjun dari gedung itu kan di negara sana banyak ya. Di Indonesia pun juga ada yang seperti itu, ada banyak. Itu biasanya diawali dari dia punya masalah dan masalahnya dia nggak selesai dan dia berlarut-larut dan akhirnya dia apa namanya bunuh diri. Yang belum lama kemarin tuh di sebuah daerah dia ada satu keluarga ya dia terjun dari gedung bareng-bareng dan dia meninggal dunia bareng-bareng. Itu yang disinyalir dia karena efek problem apa namanya satu permasalahan ekonomi atau apapun kemudian dia tidak punya solusi menyelesaikan dan akhirnya dia menjadi bunuh diri seperti itu. Nah, ini mungkin yang apa menjadi edukasi kita ya bagi dengan teman-teman sekelas kemudian dan juga saya sendiri ketika ada satu permasalahan ya diupayakan itu diselesaikan. Sekalipun itu masalah yang paling simpel pun juga diselesaikan jangan sampai kita memendam satu problem seperti itu. Gitu Mbak Yuyana jawabannya kalau lebih. Ya, Pak, makasih. Ya, oke, sama-sama. Oke. Ada lagi pertanyaan mungkin satu lagi silakan. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada sepertinya ya. Baik teman-teman, saya kira cukup untuk kuliah hari ini. Ya materi pertama maksud saya. Nanti untuk materi kedua saya masuk jam 9.15 ya. Insya Allah nanti jam 10, setengah 11 sudah selesai. Dan nanti teman-teman masuk Zoom lagi di apa di mata kuliah keperluan dasar 2 ya. Baik kalau nggak ada yang ditanyakan, saya kira cukup untuk kuliah pagi hari ini dan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan saran saya adalah jangan memendam masalah. Jadi segera selesaikan masalah, kemudian jangan sampai berlarut-larut karena ini satu hal yang apa namanya yang kurang bagus gitu ya. Baik, saya kira cukup teman-teman dan saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.